3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kita lagi, sahabat Bisik, dalam acara Bisik Bincang Asik. Untuk tema kali ini menarik, Miss Ima. Oke, Temanya apa, ya? Miss Ima? Pada pertemuan kita kali ini temanya adalah tentang tips and trik masuk PTKIN. Wah, ini kan sedang booming-boomingnya ya. Iya. Banyak masyarakat sudah mendaftar tapi pengen masuk PTKIN. PTKIN ini juga lagi moncer-moncernya ini. Lagi moncer-moncernya nih kakak. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Yang sangat luar Beliau biasa adalah tentunya. Watek 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Beliau membidangi tentang akademik dan kelembagaan. Kita perkenalkan Ya. terlebih dahulu, Miss Ima. Beliau adalah Dr. Tri Tri Astuti Astuti MAG. Kasih applause untuk beliau. Wah, oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyakan ke beliau terkait Iya. dengan bagaimana sih tips dan trik masuk PTKIN. Mungkin Miss Ima langsung saja pertanyaan yang pertama. Oke. Kira-kira apa sih yang akan kita tanyakan pada beliau? Nah, teman-teman di rumah, sahabat Bisik, teman-teman harus menyimak episode kali ini karena ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang baru saja lulus dari SMA, SMK, atau MAN atau MA. Bahwasanya sekarang ini banyak sekali PTKIN yang kemudian diserbu oleh lulusan-lulusan dari sekolah menengah atas, Sudah kakak. bisa Iya, bersaing dengan PTN-PTN yang iya betul. lain. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan langsung saja bertanya kepada narasumber yang spektakuler, yaitu Dr. Tri Astuti MAG. Bu, yang pertama ini Bu, bagaimana sih Bu sebenarnya strategi agar lolos masuk PTKIN? Nah, ini penting. Nah, ini penting Bu, ini biar disimak sama teman-teman di rumah. Strateginya apa ini biar bisa lolos? Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisik dan host yang luar biasa juga. Menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan tentang strategi untuk bisa lolos di PTKIN. Pertama, kita perlu tahu dulu PTKIN ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam. Di dalamnya tentunya tidak hanya mengkaji tentang keilmuan-keilmuan yang sifatnya umum, tetapi juga menawarkan ilmu-ilmu yang berbasis keagamaan. Jadi dari sisi jurusannya atau prodinya tentunya sangat banyak sekali. Dari jurusan yang pertama mungkin dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kemudian ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan ada Fakultas Syariah. Nah, masing-masing fakultas ini menawarkan bidang keilmuan yang sangat luas, gitu. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke PTKIN ini? Yang pertama mungkin bagi sahabat-sahabat Bisik di rumah yang baru lulus SMA. Masa-masa SMA ini kan masa-masa yang kita bisa katakan belum memiliki tujuan yang jelas ya. Jadi untuk bisa menentukan tujuan yang jelas itu nampaknya juga bisa sambil jalan. Tetapi di dalam pembelajaran tidak bisa begitu. Di dalam pembelajaran atau penguasaan materi nanti yang akan diujikan dalam PTKIN ini atau UMPTKIN, mungkin terutama UMPTKIN yang jalur UM dan yang jalur mandiri itu kan perlu ada penguasaan materi ya. Iya, Bu. Nah, penguasaan materi ini yang pertama di dalam belajar seseorang harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari apa yang mau dipelajari itu. Jadi penguasaan materinya, materi yang terutama ya, Bu, terutama. Di situ penguasaan materinya, caranya bagaimana agar kita bisa menguasai materi. Materi itu sangat luas ya, sangat banyak sekali. Terus nanti yang mau keluar itu soal apa? Itu kan juga sulit kita mau menentukan yang mana. Namun kalau kita menguasai materinya, saya rasa it's okay. Nah, cara menguasai materinya itu kan dari yang pertama tadi kan tujuan pembelajaran, berarti kita harus membuat semacam peta konsep dulu. Misalnya dalam satu bab itu ada beberapa pembahasan. Nah, di situ nanti pembahasan pertama terkait tentang apa. Kemudian sahabat Bisik biasanya kalau membaca itu kan
banyak sekali uraian di dalamnya. Iya. Itu yang kemudian membuat bingung ya Bu akhirnya. Padahal dalam satu alinea itu kan hanya ada satu main idea ya, hanya ada satu ide pokok. Nah, kita harus menangkap satu ide pokok itu. Nah, di dalam satu subbab itu sebenarnya juga hanya ada satu ide pokok yang di dalam subjudulnya itu apa. Nah, di situ kita mulai membuat semacam peta konsep atau pohon pengetahuan untuk meringkas materi yang kita pelajari itu. Dari situ nanti ingatan kita kan akan tertuju pada ide pokok itu. Pengembangannya nanti otomatis itu sebenarnya ya otomatis nanti kalau ide pokoknya tertangkap ya kita bisa menguasai materi itu sendiri. Itu dari sisi substansi materinya. Nah, kemudian dari sisi persyaratannya mungkin sahabat fisik juga perlu mempersiapkan persyaratannya. Dan jangan lupa juga jadwal-jadwalnya itu jangan sampai kelewat. Iya, itu yang penting itu ya Bu ya, jadwalnya. Biasanya soalnya dulu juga saya sama Kakak. Mau mengikuti apa, akhirnya mandiri juga karena kelewat begitu. Iya. Tapi jangan tidak masalah, di kita sudah kita upload di website kita, di FB kita juga kita udah update. Instagram juga Instagram sudah. Teman-teman bisa lihat di situ jadwal-jadwalnya biar tidak terlewatkan. Mungkin bisa dilanjut kita Bu terkait dengan strategi selanjutnya Bu. Strategi selanjutnya. Ya saya rasa kalau misalnya kita sudah menguasai materi itu kan pede ya. Iya. Secara psikologis ketika kita mengerjakan tes ya dengan kesiapan mental dan itu kan nanti kan berhasilan kan di situ. Nah, kalau dari rumah kita belum persiapan ya otomatis nanti pada saat ujian kan nggak pede juga ya Bu ya. Tetap aja. Kemudian keunggulannya kalau UM ini kan kita bisa tes di tempat terdekat rumah kita. Meskipun nanti milihnya kita bisa di perguruan tinggi yang jadi tidak perlu harus misalkan milih di Jakarta, nggak perlu harus ke Jakarta ya. Tidak perlu ke Jakarta. Kalau yang dari Sumatera pengen kuliah di IAIN Pekalongan, tesnya di sana. Di sana. Oh, sekarang lebih enak ya kayak dulu kita ya Kak ya. Aduh, repot. Terbang ke tempat yang ingin kita tuju. Yang ingin kita tuju. Nah, Bu, tapi berikutnya Bu, kenapa sih harus PTKIN yang dipilih sebagai perguruan tinggi untuk masuk apa yang setelah ditawarkan SMA? unggulannya itu apa? Biar teman-teman sahabat fisik ini tahu semuanya. Karena banyak yang tidak tahu akhirnya tidak memilih, padahal keistimewaannya kan banyak sekali. Iya Bu. Seperti yang pertama tadi saya sampaikan, PTKIN itu kan perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, di dalamnya itu keutamaannya atau keunggulannya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang umum ini tidak berpretensi untuk ini loh ya maksud saya, tetapi di PTKIN itu ada integrasi keilmuan. Jadi antara keilmuan agama dan keilmuan umum itu kedua-duanya diajarkan. Meskipun jurusan yang dipilih atau program studi yang dipilih oleh sahabat fisik itu misalnya kedokteran yang ada di UIN misalnya, itu tapi di dalamnya tetap juga mengkaji keilmuan Islam. Nah, ini kan dua hal yang nanti kita akan dapatkan pada saat kita kuliah di PTKIN. Berarti komplit ya. Ilmu secara umumnya dapat, tentang keagamaannya juga dapat. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Nah, tapi gini Bu, sering kali ini ya kan, saya juga pengalaman pribadi dulu setelah SMA begitu ya, mau masuk di jurusan apa itu kadang bingung Bu, karena kita basicnya nggak ngerti ya, apalagi saya yang dulu dari desa Kak Ted, nggak tahu yang namanya apa sih jurusan ekonomi syariah itu nanti mau gimana gitu ya. Nah, ini tips dan trik selanjutnya Bu bagi sahabat-sahabat fisik di rumah, agar mereka dari rumah sudah ngerti, oh ini kira-kira kalau saya dulu enjoynya di sekolah menengah atas itu adalah bagian sosial, nanti saya masuknya di sini gitu. Gimana triknya Bu? Kalau secara matematis seperti itu juga bisa ya. Artinya kalau di SMA apa nanti milih di sini apa itu juga bisa. Tetapi lebih dari itu tadi yang saya sampaikan bahwa di PTKIN itu kan ada dua keilmuan yang diintegrasikan ya. Nah, kemudian pemilihan kita itu kalau menurut saya itu lebih kepada memang belum jelas ya. Artinya kita belum tahu juga, tetapi kan kalau berasal dari rasa suka atau rasa ingin tahu itu kan akan lebih
enjoy. Menikmati pembelajaran Iya. gitu. Nah paling tidak kalau sahabat fisik itu kan tidak mungkin tidak tahu sama sekali kan ya, tidak tahu sama sekali tentang PTKIN yang dituju. Paling Iya. tidak kan sudah punya gambaran-gambaran Dan bisa saya mau browsing gitu ya, Bu, ya. memilih apa. Iya. Dan kalau saya sarankan ya jangan takut memilih jurusan-jurusan atau program studi yang peminatnya sedikit. Iya. Dan itu biasanya ada di Fakultas Usuluddin yang peminatnya sedikit karena mengkaji tentang keilmuan murni. Tapi di sini justru ketika peminatnya sedikit itu nanti ketika peluangnya ke depan peluangnya itu akan semakin besar. Gitu. Oh, iya. Ini contoh saya sendiri dulu dari IPA. Kalau SMA-nya saya IPA, tapi saya memilih Fakultas Usuluddin. Dan Berseberangan ini. jurusannya itu jurusan akidah filsafat. Loh. Sekarang Mantap. Islam. Iya. Nah, kenapa saya waktu itu memilih jurusan filsafat dari biologi? Karena pada saat SMA saya sering membaca buku-buku dan ternyata saya menemukan buku filsafat yang menggugah rasa ingin tahu saya lebih lanjut untuk belajar filsafat. Gitu. Nah, bagi banyak orang itu prospeknya nggak jelas gitu. Tetapi justru sekarang kan filsafat itu diajarkan di semua prodi, baik umum ataupun keagamaan begitu. Iya betul. Nah, Karena yang kita rasakan sendiri ya Bu ya. Saya yang rasakan sendiri itu di komunikasi juga ada filsafat komunikasi. Gitu. Di pendidikan juga ada filsafat pendidikan. Nah, ini penting luar juga biasa. ini. Teman-teman kan kebanyakan pasti mindsetnya, wah kalau masuk PTKIN biasanya kebanyakan dari MAN. Oh iya, yang dari Madrasah Aliyah gitu SMA ya. SMK sebenarnya masih punya peluang nggak sih Bu, masuk ke situ Bu? Oh, semuanya berpeluang. Berpeluang gitu. Dari mana? Kalau hanya dari aliyah saja Di Fuad juga banyak ya Bu. banyak juga. Di Fuad itu kan ada ilmu Al-Qur'an dan tafsir, kemudian ada ilmu hadis, kemudian tasawuf psikoterapi, komunikasi dan penyiaran Islam, bimbingan penyuluhan Islam, yang terakhir manajemen dakwah. Jadi semuanya sangat berpeluang untuk dimasuki oleh alumni dari seluruh. Jadi sobat fisik nggak usah takut, yang dari SMA SMK bisa tetap join dengan kita di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ini pertanyaan terakhir Ibu terkait dengan tantangan zaman. Jadi banyak yang kurang optimis bahwa kalau masuk PTKIN tidak bisa mengikuti zaman. Nah, ini perlu ada penjelasan nih biar nggak salah tafsir dari teman-teman yang ingin masuk PTKIN. Ya, jadi salah satu ciri orang modern itu kan memang terbuka dan kemudian mau menerima hal-hal yang baru begitu. Salah satu ciri orang modern itu seperti itu. Nah, kemudian kalau pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan tadi, apakah di PTKIN ini tidak bisa menjawab tantangan zaman atau mengikuti tantangan zaman? Menurut saya justru sebaliknya. Kenapa bisa sebaliknya? Karena tadi misalnya ilmu yang kita pelajari, spesifikasi keilmuannya itu kan prodi yang kita tekuni itu. Namun prodi itu juga mengajarkan tentang keagamaan. Nah, peta sosial di masyarakat kita saat ini, warna-warna keagamaan ini kan sangat dominan ya. Iya. Banyak hal yang sebenarnya itu tidak berhubungan dengan agama, tapi seringnya dilihat dalam perspektif keagamaan. Lebih-lebih konflik-konflik sosial yang terjadi ini kan muatannya muatan agama. Padahal sebenarnya itu bukan persoalan agama, tapi ujung-ujungnya ini disematkan ke agama. Nah, kalau kita mempelajari keilmuan di PTKIN, maka kan otomatis kita akan tahu, kita punya gambaran bahwa sebenarnya akar persoalan yang ada di masyarakat itu apa. Terus kemudian ilmu keagamaan yang sudah kita dapatkan di sini ini bagaimana. Nah, itu kan tentunya akan bisa menjawab tantangan yang ada dihadapi di masyarakat itu, karena masyarakat itu dinamis dan kita juga harus update pengetahuan, update informasi, dan dari apa yang kita dapatkan ilmu dari PTKIN itu ya nanti bisa diaplikasikan di masyarakat. Malah berarti bisa menjawab perkembangan zaman ya, justru bisa menjawab, bukan kita kemudian udah itu bukan malah bisa menjawab perkembangan betul zaman. sekali. Ini kayaknya waktunya sudah
Masya hampir habis Allah, semua. sedih loh. Padahal ini banyak sekali yang ingin kita Iya, gali dari banyak beliau. sekali yang Tips kita trik. gali. Tapi ini perlu digarisbawahi untuk teman-teman dari SMA, SMK. Ini nggak usah takut kalau mau masuk Iya, PTKIN. teman-teman, Di situ bahwasanya kita bisa dapat ilmu double malah. Ilmu umumnya dapat, agama agamanya juga dapat. Oke. Maka sekarang untuk teman-teman, Betul. Bu, ada quote khusus nggak bagi teman-teman sahabat bisik di rumah biar mereka itu tetap semangat untuk belajar masuk PTKIN ini, Bu? Betul. Ada kata-kata bijak mungkin untuk sahabat bisik di rumah? Betul. Ya, sahabat bisik, mungkin perlu kita renungkan kembali bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dengan kerja keras dan usaha ditambah doa, insya Allah apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Oke. Selalu Terima kasih semangat. untuk quote-nya ya. Oke. Mohon maaf sekali sahabat bisik karena waktu Iya. sudah habis. Kita tutup acara hari ini. Kita minggu depan akan bertemu lagi Miss Bertemu Rima, lagi dalam dong. acara-acara yang lebih menarik lagi. Ditunggu tentunya. acara bisik bincang Bincang asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. asik.